Ya, jadi apa yang disebut dengan pemilihan sampel adalah parameter ini banyak sangat ya. Ini adalah population, kemudian pemilihan sampel ini diperkirakan mengenai parameter daripada populasi. Parameter ini maknanya adalah kumpulan daripada populasi, itu namanya parameter ya. Kemudian pemilihan sampelnya kita ambil untuk yang ini ya, supaya dia representatif ya, supaya dia ini clustering. Nanti kita boleh tengok daripada di penelitian. Misal kalau di KIM ini kita tengok dari yang lelaki berapa, yang perempuan berapa, lepas itu yang rumahnya di utara berapa, yang di barat berapa, mungkin yang dari sisi finance-nya, ekonominya, atau mungkin dari sisi mungkin background daripada education sebelumnya. Kita ambil sampling, baru letak di sini. Ini statistik yang diketahui, yaitu kita ambilkan daripada sampelnya hanya 6 sahaja. Nah, biasa kita guna simbol ataupun formula, yaitu populasi ini adalah N ya, dia guna N ya. N itu adalah kumpulan lengkap daripada elemen-elemen yang sejenis, akan tetapi dapat dibezakan berdasarkan karakteristiknya ya. Jadi populasi ini banyak elemen-elemen, banyak bagian-bagian jadi satu, itu populasi. Dari populasi itu kita ambil sedikit saja ya, dalam 30%, itu namanya sampling. Oke, sebagai contoh example, pelajar di Singapura nih ya, boleh kita bezakan berdasarkan variabel daripada jantina ya. Jantan betina gitu ya, dengan karakteristik lelaki dan perempuan, ataupun variabel atau juga IPK itu masih kumulatif, markah daripada kumulatif nih. Biasa kalau di kampus nih, di university ini dari mulai 0 sampai 0 sampai 4 ya, ada 3.5, 3.6 dan seterusnya. Jadi ini namanya pelajar di Singapura ini, dia adalah populasi ya. Kemudian kita boleh bezakan berdasarkan jantinanya, lelaki dan perempuan adalah elemennya adalah ini, kemudian kita akan jadikan dua, itu dia dijadikan satu, dia menjadi populasi ya. Ini contoh saja, ini tadi saya dah ulang-ulang. Nah, elemennya adalah sesuatu ya, something ya, yang menjadi objek daripada penelitian. Dia berupa orang ataupun ataupun benda yang dikenakan pengukuran, yang kita akan buat riset, kita akan buat penyelidikan supaya paham. Jadi itu adalah elemen pelajar di Singapura, pensyarah di MIC, student di sekolah rendah, muslim di Singapura atau masjid di Singapura, dan lain sebagainya. Itu adalah elemen-elemen yang masa itu kita collect, kita grab, kita ambil, kita kumpulkan jadi satu, itu menjadi sebuah data ataupun populasi. Sedangkan sampel, kalau tadi populasi itu adalah N besar ya, kalau sampel ini dia punya simbol ini adalah N kecil ya. Nah, sampel ini adalah bagian daripada populasi yang dijadikan objek penelitian ya. Elemen adalah anggota sampel yang merupakan anggota populasi di mana sampel itu kita grab ya. Nah, dia punya formula adalah jika N ya, N ini maknanya tadi jumlah ataupun numbers daripada population, itu banyaknya elemen populasi, dan N kecil itu adalah elemen sampel. So berarti N kecil ini, sampel ini, dia pasti lebih kecil daripada populasi ataupun N besar. Nah, ini formula daripada sampel, elemen, atau dari mulai elemen, kemudian sampel, kemudian population. Oke. Nah, ini macam ini tadi dah bagi contoh juga yang sebelumnya ya. Kita bagi contoh, ini adalah population yang sangat banyak nih, ada orang-orang nih, populationnya nih, kuantitinya ini adalah N ya. Jadi populationnya, ini ada mean-nya, ada variance-nya, ada standard deviation-nya. Ini kita ambil yang 6 sahaja, yaitu dia sebagai sampel ya. Ini sebagai sampel. Ini pun kita bagi gambar ini pun sama. Ini adalah population, kemudian sampel kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga nanti muslim, biar kita tahu macam populationnya ini, muslim di Singapura ini ada di timur, di utara, di selatan, di barat, di tengah. Kita ambil yang kat sini satu, kat sini satu, kat sini satu, kat sini satu. Itu adalah sampelnya kita letak di sini. Sementara ini individualnya, ini adalah satu-satu ini. Ini termasuk bagian daripada elemen, bagian dari sampel, dan juga bagian dari population. Oke. Nah, kemudian
kita masuk ke dalam kerangka sampel ya. Jadi mestinya kita udah paham tentang tadi kerangka sampel ini. Jadi apa yang disebut dengan kerangka sampel framework ya. Jadi daftar yang memuat seluruh elemen ataupun anggota populasi sebagai dasar untuk penarikan sampel random. Ya, tadi statistik udah paham, bilangan ataupun numbers yang diperolehi yang kita dapatkan daripada proses penghitungan. Parameternya adalah bilangan yang diperoleh melalui proses perhitungan terhadap sekumpulan data yang berasal dari populasi. Ini adalah parameternya.